Ada yang bilang kondisi Indonesia belakangan ini membuat kita merasa tidak bangga menjadi bangsa Indonesia. Tetapi topik yang saya angkat kali ini saya yakin dan saya jamin akan membuat Anda bangga menjadi orang Indonesia. Apa itu? Saat ini saya sudah kedatangan seorang tamu. Saya berani menyebutnya sebagai Profesor Dr. Insinyur Irwandi Jaswir. Saya dengar Anda sudah mengoleksi lebih dari 46 penghargaan ya, dari mulai Asia sampai dunia. Tapi di antara penghargaan-penghargaan itu, apa yang paling Anda rasakan punya nilai tinggi? Didukung oleh satu lagi, ilmuwan Indonesia yang tentu membanggakan kita. Saya berani menyebutnya sebagai Profesor Dr. Insinyur Irwandi Jaswir. Karena beliau ini udah Associate Professor ya. Anda di Malaysia. Iya. Apa yang Anda lakukan di Malaysia sekarang ini? Saya berprofesi sebagai dosen dan ya dosen dan sebagai peneliti pada waktu yang bersamaan. Jadi kegiatan utamanya mengajar dan meneliti. Mengajar dan meneliti? Iya. Menarik karena Anda juga sudah mematenkan 2 temuan Anda ya? Iya. Nah, apa itu nanti kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya ikuti liputan berikut ini. Satu lagi warga Indonesia yang berotak cemerlang adalah Dr. Irwandi Jaswir. Prestasi akademiknya sudah bersinar sejak menempuh pendidikan S1 di IPB Bogor hingga S3 di negeri jiran Malaysia dan Kanada. Tak heran jika pemuda asal desa Agam Sumatera Barat ini sering menyabet penghargaan, antara lain World Best Halal Innovation Awards di Kuala Lumpur baru-baru ini, dan meraih medali perak di ajang Invention and Innovation di Taipei, Taiwan. Sebelumnya, Irwandi juga terpilih sebagai saintis muda Asia Pasifik yang digelar di Bangkok, Thailand. Prestasinya yang luar biasa di bidang penelitian membuat pemerintah Jepang tertarik. Irwandi adalah satu di antara 2 orang yang mendapat kesempatan melakukan penelitian di Jepang dengan dana yang tidak terbatas. Irwandi yang berasal dari Desa Baringin, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, saat ini berkiprah sebagai asisten profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia. Iya, jadi ada 2 temuan Anda yang dipatenkan di Malaysia. Iya. Boleh tahu temuan Anda apa aja itu? Yang pertama saya mengembangkan metode yang cepat untuk mendeteksi lemak babi. Ini Dengan cara? Dengan kita memakai infrared. Metode Dengan infrared aja bisa ketahuan lemak ya, babi dalam produk makanan? Dalam makanan. Yang kedua, baru-baru ini kita sudah mematenkan juga produk alternatif untuk gelatin yang halal gitu. Dalam arti kebanyakan sampai 95% gelatin yang ada di pasaran itu bukan produk yang halal. Jadi untuk konsumen yang muslim itu mungkin menjadi suatu masalah. Iya. Nah, soal temuan infrared ini apa luar biasanya? Kenapa orang-orang dari dulu nggak bisa menemukan ini? Kok Anda yang bisa menemukan? Iya, mungkin. Emangnya hilang di mana waktu itu kok sampai itu? Ya mungkin konsennya kemana gitu ya. Jadi kebetulan di Malaysia saat itu mereka lagi gencar-gencarnya mengembangkan halal. Karena targetnya adalah menjadikan Malaysia itu pusat halal dunia. Dan itu direalisasikan dalam budget APBN mereka gitu. Dan juga budget-budget untuk penelitian. Siapa yang diuntungkan oleh penemuan Anda ini? Yang pertama metodenya itu cepat. Cepat dalam arti dalam hitungan detik kita bisa dapat hasil. Beda kimia. Cuma di-scan aja gitu? Kita scan aja. Yang kedua itu tidak ada sample preparation. Jadi kita
walaupun sampelnya benda padat, cair, setengah padat, Semua macam bisa. juga bisa. Tergantung sampel kompartemen dari alat itu sendiri. Jadi siapa yang diuntungkan, saya rasa semuanya juga diuntungkan, produsen diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dan majelis ulama misalnya atau lembaga-lembaga yang berkepentingan. Sekarang ini sudah dimanfaatkan temuan Anda ya? Kita sudah memanfaatkan di beberapa institusi di Malaysia. Metode ini sudah dipakai dan lab kita sendiri juga sering menerima sampel-sampel gitu. Anda mengambil doktor atau postdoktoral di Jepang ya? Iya. Bidang apa? Saya ngambil postdoktoral di National Food Research Institute ya di Tsukuba, berapa menit dari Tokyo, dengan dalam bidang biomolekuler. Jadi molekuler biologi untuk produk-produk alami, terutama untuk anti kanker gitu. Saya dengar Anda sudah mengoleksi lebih dari 46 penghargaan ya, dari mulai Asia sampai dunia. Tapi di antara penghargaan-penghargaan itu, apa yang paling Anda rasakan punya nilai tinggi? Iya, pada tahun 2006 ya saya mendapat medali emas ya di Jenewa. Untuk? Ini untuk penelitiannya lemak babi tadi. Waktu itu saya sempat pesimis karena juri saya semuanya, ya maaf ya ini bukan rasis, itu kayaknya Yahudi gitu karena pakai tanda Yahudi. Dan Anda udah pesimistis saja ya? Iya, karena waktu tampil gimana gitu, karena itu hadir hampir semua negara, banyak hadir. Tapi malah juri waktu itu menanyakan, oh kalau gini saya di Yahudi juga nggak makan babi kata gitu. Dan waktu itu saya yakin, oh ini mungkin ada tanda sinyal-sinyal positif gitu. Dan benar, hari ketiga waktu diumumin saya dapat medali emas. Itu yang saya rasakan. Bahwa sebenarnya perbedaan kadang-kadang tidak menjadi masalah gitu. Dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan. Jadi hari ini saya lihat banyak sekali ilmuwan yang hadir ya. Dan banyak yang tinggal di luar negeri. Dan salah satu adalah yang pernah hadir di acara Kikendi, Profesor Sutanto atau Ken Sutanto, yang kemudian menulis buku yang kelihatannya habis ini di toko buku ini. Ini terpaksa dicetak baru untuk dibagikan malam ini. Judulnya Sutanto Effect, ubah orang buangan jadi rebutan. Saya baru tahu ternyata Anda ini orang buangan ya. Nah, Pak Ken, bisa nggak Anda jelaskan apa pesan yang ingin Anda sampaikan melalui buku ini? Isinya, kita harus mengerti bahwa otak kita ini masih elastic, masih bisa dipakai, banyak kemungkinan. Karena setahu saya hanya 8%, di bawah 8% kita yang pakai. Jadi saya rasa jangan putus asa. Kita harus set our goal, dan meskipun kita bangsa Indonesia, ya kita contoh lagi banyak yang bisa melawan negeri lain, termasuk saya sendiri. Dengan Sutanto Effect ini, kita sampai dikatakan samurai spirit, yang orang Jepang sudah kehilangan sekarang. Apa itu samurai spirit ini? Spirit samurai? Iya, jadi apa itu? Jangan patang mundur. Jadi mempunyai goal itu, kalau kita kerja keras pasti akan bisa tercapai. ada kesempatan. Itu yang ingin Anda sampaikan melalui buku ini. Betul. Ya? Bung Irwandi, ya. Saya ingin tahu Anda sebenarnya lahir dari keluarga seperti apa sih? Saya mungkin keluarga yang sangat sederhana gitu. Sangat sederhana. Itu miskin namanya. Kata lain juga ya. Bapak saya seorang almarhum ya, seorang pedagang kecil ya. Pendidikannya apa? SD. Ibu saya ibu rumah tangga. Dan saya berasal dari keluarga yang besar, 7 orang. Saya anak nomor 6 dan alhamdulillah semuanya berhasil menempuh pendidikan minimal S1. Jadi nilai-nilai apa sebenarnya yang ditanamkan orang tua pada diri Anda dan saudara-saudara? Secara tidak langsung ya, pertama kerja keras ya, karena dengan katakanlah
kekurangan yang ada dari segi finansial mungkin akan membuat kita lebih kreatif untuk memikirkan jalan-jalan apa yang mungkin ada untuk kita ke depannya. Dan ya itu ketika saya selesai S1 misalnya, saya ditawarin untuk menjadi dosen karena saya apply untuk menjadi dosen di IPB. Waktu itu saya diminta menunggu karena kata ketua jurusan waktu itu ada etikanya, yang udah duluan honor akan diangkat. Waktu itu saya hitung ada honor 3 orang, artinya seperti tahun keempat. Berarti tahun keempat kayak ikut giliran. Dan kebetulan waktu itu saya coba melamar ke Malaysia dan diterima untuk menjadi mahasiswa dan dengan biaya dari Malaysia. Terima kasih ya, sudah berbagi di acara KKND. Terima kasih sudah datang dari Malaysia juga. Dan anak desa dari Kediri ini berhasil menemukan sistem telekomunikasi 4G atau 4G. Lalu bagaimana sampai dia bisa menjadi doktor di Jepang? Menarik untuk Anda ikuti terus KKND. Mengapa Anda tidak mengabdikan ilmu Anda di Indonesia? Terima kasih. Bung Irwandi, Ya, saya ingin tahu Anda sebenarnya lahir dari keluarga seperti apa sih? saya mungkin keluarga yang sangat sederhana gitu. Sangat sederhana. Itu miskin namanya. Kata lain juga ya. Bapak saya seorang almarhum ya, seorang pedagang kecil ya, Pendidikannya apa? SD. Ibu saya ibu rumah tangga. Dan saya berasal dari keluarga yang besar, 7 orang. Saya anak nomor 6 dan alhamdulillah semuanya berhasil menempuh pendidikan minimal S1. Jadi nilai-nilai apa sebenarnya yang ditanamkan orang tua pada diri Anda dan saudara-saudara? Secara tidak langsung ya, pertama kerja keras ya, karena dengan katakanlah kekurangan yang ada dari segi finansial mungkin akan membuat kita lebih kreatif untuk memikirkan jalan-jalan apa yang mungkin ada untuk kita ke depannya. Dan ya itu ketika saya selesai S1 misalnya, saya ditawarin untuk menjadi dosen karena saya apply untuk menjadi dosen di IPB. Waktu itu saya diminta menunggu karena kata ketua jurusan waktu itu ada etikanya, yang udah duluan honor akan diangkat. Waktu itu saya hitung ada honor 3 orang, artinya seperti tahun keempat. Berarti tahun keempat kayak ikut giliran. Dan kebetulan waktu itu saya coba melamar ke Malaysia dan diterima untuk menjadi mahasiswa dan dengan biaya dari Malaysia. Terima kasih ya, sudah berbagi di acara KKND. Terima kasih sudah datang dari Malaysia juga. Dan anak desa dari Kediri ini berhasil menemukan sistem telekomunikasi 4G atau 4G. Lalu bagaimana sampai dia bisa menjadi doktor di Jepang? Menarik untuk Anda ikuti terus KKND.